Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Chelsea Delia. Kali ini aku bakal membahas salah satu hal yang paling sering kita alami, tapi jarang banget kita ngomongin ini secara jujur, yaitu kecewa. Kecewa itu adalah salah satu perasaan yang sangat amat manusiawi. Tapi gimana sih seharusnya kita menyikapi rasa kecewa itu? Apakah kita harus lari, kita harus marah, atau malah justru kita tuh cuma bisa diam dan tenggelam di dalam kekecewaan itu? Dan yang paling penting, apa sih sebenarnya peran Tuhan di tengah rasa kecewa itu? Secara psikologis, kecewa itu adalah reaksi terhadap harapan yang tidak terpenuhi. Nah, di dalam Islam sendiri, kecewa itu bukanlah sebuah dosa, tetapi cara kita merespon hal kecewa itu akan membawa kita pada kebaikan ataupun keburukan. Allah berfirman pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, di mana artinya itu adalah Allah tidak mendudukan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikannya dan yang diusahakannya, dan ia juga akan mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 ini menerangkan bahwa sebenarnya Allah itu tidak menempatkan manusia melebihi kesanggupannya masing-masing. Setiap ujian, termasuk rasa kecewa yang dialami sama manusia itu sudah diukur sesuai dengan kemampuan kita. Lalu hal ini akan menjadi sarana untuk belajar dengan sabar, berusaha, dan juga tetap berharap pada pertolongan Tuhan. Ada salah satu ayat Al-Quran yang paling aku suka, yang dimana setiap kali aku merasa kecewa, aku selalu ingat sama ayat ini, yaitu ada di Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 dan juga 6, yang berbunyi fa'innamal usri yusra, innamal usri yusra, yang artinya karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, dan Allah pasti menyiapkan kemudahan. Nah, Allah ulang 2 kali ayat ini, yang dimana penegasan berulang ini menunjukkan bahwa di balik kekecewaan itu sudah pasti ada kemudahan, dan Allah pasti akan selalu menyiapkan kemudahan. Nah, dari ayat-ayat yang sudah aku baca tadi, artinya rasa kecewa itu bagian dari ujian. Seperti yang udah aku bilang tadi, bahwa setiap manusia itu pasti pernah merasakan kekecewaan. Nah, nggak terlepas juga dari Nabi. Contohnya itu Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah kita, di mana Rasulullah itu pernah mengalami masa paling berat di dalam hidupnya, di mana istri yang dicintainya yaitu Khadijah dan juga pamannya Abu Thalib itu wafat. Nah, beliau ini merasa kesedihan yang sangat amat dalam karena kehilangan kedua sosok tersebut yang selalu mendukung dakwahnya. Peristiwa ini juga dikenal dengan sebutan Am al-Huzn atau tahun kesedihan. Meski kecewa dan terus kecewa, beliau itu tetap teguh, dan Allah kemudian menghiburnya dengan peristiwa Isra. Kisah para nabi yang mengalami kekecewaan ini itu menunjukkan bahwa rasa sedih dan juga kecewa adalah bagian dari perjalanan setiap manusia. Namun melalui kesabaran, doa, dan juga kepercayaan kita kepada Tuhan, kekecewaan itu akan berubah menjadi kekuatan dan jalan menuju pertolongan serta harapan baru. Gen Z seperti kita ini tumbuh di tengah kehidupan serba cepat, budaya serba cepat, di mana like, komen, dan juga views itu sering jadi tolak ukur. Nah, hidup di era validasi serba instan ini, kita sering buat merasa kecewa karena banyak hal. Bisa karena gagal masuk kampus impian, bisa karena hubungan yang kandas, bisa karena urusan permasalahan dari dalam keluarga, bisa juga karena ekspektasi yang orang lain ataupun diri kita sendiri taruh ke dalam diri kita itu gak memenuhi. Bisa juga karena merasa gagal karena standar kebahagiaan kita itu ditentukan oleh algoritma. Nah, padahal validasi instan itu sifatnya itu sementara dan tidak menyentuh hati yang benar-benar kosong. Nah, Islam itu mengingatkan bahwa komunikasi terdalam itu bukan dengan ayat, tetapi dengan cara kita berbicara kepada Tuhan. Tuhan yang selalu mendengar kita tanpa adanya syarat. Nah, gimana sih cara kita berkomunikasi dengan Tuhan? Yaitu salah satunya adalah doa. Gen Z seperti kita ini bisa menemukan ruang aman untuk jujur, melepaskan beban, dan merasakan ketenangan yang tidak bisa diberikan melalui notifikasi tersebut. Doa itu adalah salah satu sarana komunikasi, di mana rasa kecewa ini bisa menjadi ruang refleksi, bisa mengingatkan bahwa hidup itu bukan sekedar pencapaian instan, tetapi juga menekan proses belajar untuk sabar, menerima diri, dan juga menemukan makna yang lebih mendalam. Nah, dengan mengubah kekecewaan ini menjadi motivasi, kita sebagai Gen Z ini dapat menjadikan kekecewaan itu sebagai bahan bakar untuk bisa tumbuh lebih kuat, bisa lebih otentik, dan juga siap untuk menghadapi tantangan yang berikutnya. Nah, selanjutnya gimana sih cara yang baik untuk bisa menghadapi rasa kecewa itu? Yang pertama, yaitu terima kenyataan. Kita itu harus mengakui bahwa kekecewaan itu adalah bagian dari setiap perjalanan hidup manusia. Kita tuh juga tidak boleh menolak ataupun memendam rasa kecewa itu, karena dengan memendam rasa kecewa itu kita tuh hanya akan membuat luka dan kekecewaan itu semakin dalam tumbuh di hati kita. Kemudian kita bisa saja terbawa arus ke dalam keburukan karena kekecewaan itu. Lalu yang kedua itu adalah izinkan diri kalian tuh merasakan, jangan mengangkat emosi. Kalian boleh menangis, kalian boleh menulis, kalian boleh bercerita kepada orang-orang yang kalian percayai untuk bisa membantu diri kalian mengekspresikan atau melepaskan beban kalian.
Lalu yang ketiga, itu adalah refleksi dan belajar. Jadikan kekacauan ini sebagai bentuk pengalaman dan juga sebagai pelajaran. Lalu tanyakan pada diri kalian, apa sih yang bisa diperbaiki atau dipahami dari situasi itu? Yang keempat, alihkan energi kalian ke hal yang lebih positif. Ingin fokus pada aktivitas yang menyenangkan. Kayak kalian pasti kan punya hobi atau olahraga tertentu yang suka kalian lakukan. Nah, hal itu bisa kekecewaan itu bisa kalian singkirkan dengan kalian melakukan hal-hal positif tersebut. Yang kelima itu jaga perspektif, dimana kalian harus selalu ingat bahwa satu kegagalan itu bukanlah sebuah akhir. Kesempatan lain itu selalu ada, dan juga kekecewaan itu bisa menjadi pintu menuju arah yang baru dan lebih baik. Lalu yang terakhir, yang keenam, yaitu cari dukungan. Kalian bisa berbagi dengan orang yang dipercaya atau komunitas-komunitas yang bisa membantu kalian untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kemudian kalian bisa menjadikan itu sebagai suatu dorongan untuk bisa hidup lebih baik lagi. Nah, saat kita kecewa, Tuhan itu hadir berperan menjadi penguat, penghibur, dan penuntun jalan baru. Saat hati kita terasa berat, Tuhan itu hadir sebagai pendengar setia yang menampung setiap cerita kita tanpa adanya penolakan atau persyaratan tertentu. Tuhan memberikan kita rasa damai meskipun keadaan itu belum berubah, mengajarkan kesabaran dan juga kebijaksanaan melalui proses yang kita jalani, serta menunjukkan bahwa kegagalan itu bukanlah sebuah akhir, melainkan arah menuju sesuatu yang lebih baik. Nah, seringkali Tuhan itu juga bekerja lewat orang lain, orang-orang di sekitar kita. Contohnya itu teman, keluarga, atau bahkan komunitas-komunitas yang kita ikuti, untuk mengingatkan kita bahwa kita itu nggak sendirian, kita selalu punya dukungan dan juga harapan dari orang lain. Agama itu bukan cuma soal larangan dan juga kewajiban, tetapi agama itu adalah tempat pulang, tempat di mana kita boleh kecewa, tempat di mana kita bisa tetap dicintai. Dan Tuhan itu nggak pernah tutup telinga. Bahkan saat kita nggak bisa bicara, Tuhan bisa tetap tahu apa yang sebenarnya di dalam isi hati kita. Dan saat kalian merasa kecewa, kalian harus selalu ingat satu hal ini, dimana ada yang selalu siap mendengar tanpa syarat, tanpa penolakan, dan juga tanpa ubah. Mungkin hanya ini materi yang bisa aku sampaikan tentang kekecewaan. Siapa tahu hal ini bisa membantu kalian untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi rasa kecewa kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.